Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya harap kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, detik ini, tanpa kekurangan satu apapun ya. Stay safe buat kalian semua yang di kosan ataupun yang di rumahnya masing-masing ya. Tetap jaga kesehatan, social distancing, dan berdoa mudah-mudahan wabah corona ini cepat pergi ya, cepat menghilang. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita sebelumnya tentang vektor, itu dilanjutkan dengan ruang vektor ya. Jadi memang kemarin di vektor itu sudah dibahas beberapa hal mendasar tentang vektor, penjumlahan, perkalian, walaupun memang masih banyak yang perlu kita lebih dalami, cuman karena kemarin memang kita buat satu pertemuan jadi kita buat singkat. Begitu juga dengan pertemuan kali ini tentang ruang vektor, kita ambil yang beberapa pokok inti dari materi ini. Biasanya itu berhubungan dengan kebebasan linier, lalu kombinasi linier, basis dan dimensi. Itu yang kita pegang. Dan mungkin kita sedikit mulai berimajinasi ya, karena yang akan kita bahas ke depannya ini adalah sesuatu yang cukup abstrak untuk definisi-definisinya, tapi kalau misalnya sudah dimasukkan ke vektor itu cukup terlihat lah ya sama kalian. Baik, kita mulai sekarang definisi dari ruang vektor ya. Jadi misal kita punya V besar, ini adalah sembarang himpunan benda yang dua operasinya didefinisikan, yakni penambahan dan juga dia perkalian. Nah, intinya dia tertutup pada penambahan dan perkalian. Dalam perkaliannya dalam skalar atau bilangan real ya. Penambahan tersebut dipahami untuk mengasosiasikan sebuah aturan dengan setiap pasang benda U dan V yang berada dalam V besar yang mengandung elemen U plus V yang dinamakan jumlah U dan V. Dan dengan perkalian skalar diartikan aturan yang mengasosiasikannya baik untuk setiap skalar maupun untuk setiap benda U pada V yang mengandung elemen K U yang dinamakan perkalian skalar multiple U oleh K. Ya, jadi ruang vektor ini tertutup pada operasi penjumlahan dan juga perkalian skalar. Itu yang kita pegang. Dan apa itu secara definisi bahwa jika aksioma-aksioma yang akan saya sebutkan berikut dipenuhi oleh semua benda U, V, W yang berada pada V ya, dan oleh semua skalar K dan L, maka kita namakan si V besar ini yang warna hijau ini adalah sebuah ruang vektor ya, dan benda-benda U, V, W tadi ini adalah vektor. Ya, jadi V dapat dikatakan sebuah ruang vektor jika dia memenuhi 10 aksioma-aksioma berikut. Yang pertama adalah jika U dan V adalah benda-benda pada V, maka penjumlahannya U tambah V harus berada di V. Artinya itu tertutup di V penjumlahannya. Yang kedua, U tambah V sama dengan V tambah U, jadi dia berlaku komutatif. Yang ketiga, U tambah V tambah W itu sama dengan U tambah V baru ditambahkan W. Itu juga boleh. Dan yang keempat, ada sebuah benda 0 ya, benda 0 ini di V sehingga 0 ditambahkan dengan U sama dengan U ditambahkan dengan 0. Ya. Dan yang kelima, untuk setiap U di V ada sebuah benda min U di V yang kita namakan negatif U sehingga U tambah negatif U sama dengan negatif U tambah U sama dengan 0. Ya. Dan aksioma yang keenam, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang benda di V, maka KU harus berada di V. Ya. Yang ketujuh ini asosiatif ya, bisa kalian lihat 7, 8, 9, 10. Jadi intinya ketika UVW yang berada, benda-benda yang berada dalam V ini memenuhi 10 aksioma ini, maka V besar ini kita namakan ruang vektor atau vektor space. Ya, selanjutnya adalah sifat-sifat vektor. Ya.
teorema, misalkan V adalah ruang vektor, artinya dia memenuhi 10 aksioma yang sudah kita pelajari sebelumnya. U sebuah vektor pada V dan K sebuah skalar, maka berlaku 0 kali U sama dengan 0, yang kedua K kali 0 sama dengan 0, yang ketiga negatif 1 atau min 1 kali U sama dengan min U, dan yang keempat, jika KU sama dengan 0, maka itu pasti salah satunya akan bernilai 0, ya. Mungkin K-nya yang 0 ataupun U-nya yang bernilai 0. Baik, nah subruang. Jadi kalau tadi kita ada ruang vektor, sekarang kita punya subruang. Ya, secara definisi subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V, ya, jadi ada subhimpunan W di sebuah ruang vektor V dinamakan subruang dari V jika W itu sendiri adalah ruang vektor juga di bawah penambahan dan perkalian skalar. Jadi si W ini bisa dikatakan subruang dari ruang vektor V jika W juga dia memenuhi 10 aksioma yang tadi kita sebutkan sebagai ruang vektor. Seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini yang tadi saya coba singgung di awal, kombinasi linear vektor-vektor. Ya, ini erat kaitannya dengan OBE, ya. Oke, secara definisi kita lihat di sini suatu vektor W disebut suatu kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, Vr jika dia bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini, ya. Pahami kembali bahwa W, ya, bisa disebut kombinasi linear dari V1, V2 sampai Vr, ya, jika dia bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Artinya kita bisa cari K1, K2, K3 dan KR. Ya, KR itu adalah skalar. Ya, itulah kombinasi linear, ya. Oke, contoh misalnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk setiap vektor apapun di R3 itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear. Tapi kombinasi linear dari vektor-vektor basis standar. Dari basis standar itu, vektor basis standar itu I100, J010, dan K001. Karena kita bisa tuliskan bahwa vektor ABC ini secara abstrak, ini bisa ditulis dengan A kali 100 tambah B kali 010 tambah C kali 001. Sama hasilnya. Gitu, ya. AI tambah BC tambah CK. Jadi sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang kedua, ya. Tinjau vektor U dan V, ya. U itu 1, 2, min 1 dan V adalah 6, 4, 2 di R3. Tunjukkan bahwa W sama dengan 9,27, 2,7 adalah kombinasi linear dari U dan V. Oke, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama, bahwa katanya, ya, si W ini adalah kombinasi linear dari U dan V. Artinya kita bisa tulis bahwa dia adalah K1U tambah K2 V. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Artinya kita bisa mencari nilai K1 dan K2. Nah, gimana kita mencari nilai K1 dan K2? Kita tulis dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk augmented matrix, ya. Augmented matrixnya berarti ini 1, 2, min 1, 6, 4, 2, dan di sini kita punya koefisien matriksnya 9, 2, 7, dan yang akan kita cari adalah nilai K1 dan K2. Kalau kita menemukan nilai K1 dan K2, artinya dia memang W itu adalah kombinasi linear dari U dan V. Ya, oke, dengan menggunakan kombinasi linear, dengan menggunakan OBE kita peroleh dulu, kita buat dulu yang ini menjadi sama dengan 0, ya. Caranya kalian sudah bisa, saya tidak akan menjelaskan lagi. Jadi kalau kita lakukan OBE kita akan peroleh ini tetap baris pertama, yang kedua berubah menjadi 0, min 8, min 16, ini 0, 8, 16. Nah, ya, lalu kita berikutnya buat ini menjadi 1 dengan mengalihkan baris kedua sama min 1/8, ya. Sehingga kita peroleh 1, 6, 9, 0, 1, 2,
Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini baris kedua dan baris ketiga ini adalah kelipatannya, otomatis ketika dia dilakukan operasi baris elementer atau OBE dia akan bernilai 0. Kalian nanti buktikan sendiri ya. Sekarang saya akan buat yang 6-nya menjadi 0 sehingga hasilnya itu adalah atau cukup di sini saja ya. Cukup di sini kita langsung peroleh di sini dari baris kedua, K2 kita peroleh sama dengan 2 dan K1 kalau kita masukkan ke baris pertama itu akan kita peroleh sama dengan min 3. Jadi memang ada nilai K1, K2 atau kita bisa tuliskan ini W sama dengan K1 nya berapa? Min 3U tambah 2V. Nah artinya W adalah kombinasi linear dari U dan V. Terbukti. Ya, sekarang kita cek yang kedua. Yang kedua itu adalah di sini 1 min 2 1 2 min 1 6 4 2 dan di sini W aksen ya. Kita mau buktikan W aksen dia bukan kombinasi linear 4 min 1 8. Oke. Dengan menggunakan OBE ya, nanti kalian akan cari kotret sendiri, kita akan peroleh hasil akhirnya itu adalah 1 0 min 11 per 4 0 1 9 per 8 0 0 3. Nah dari sini sudah jelas ada yang tidak konsisten atau inkonsisten ya pada baris ketiga ini. Ini tidak mungkin kan ya, bahwa di sini 0 0 sama dengan 3 ya. 0 tambah 0 sama dengan 3 itu kan tidak sama, jadi dia tidak konsisten. Oleh karena itu tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi W aksen sama dengan K1U tambah K2V. Seperti itu ya, saya harap bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya rentang. Nah, kita akan berbicara tentang rentang ya. Sesuai teorema, jika V1, V2 sampai Vr adalah vektor-vektor dalam suatu ruang vektor V, maka yang pertama, himpunan W semua kombinasi linear dari V1, V2, Vr merupakan subruang dari V ya. Dan W adalah subruang terkecil dari V yang berisi V1, V2 sampai Vr, dalam pengertian bahwa setiap subruang lain dari V yang berisi V1, V2 sampai Vr pasti mengandung W. Nah, ini kalian coba resapi, kalian baca dan kalian ulang-ulang lagi ya. Dan bayangkan. Nah, seperti itu. Ini logikanya bisa terlihat kalau kalian coba meresapi pernyataan ini. Oke ya, kita lanjut. Oke, rentang. Definisi, jika S sama dengan V1, V2 sampai Vr adalah suatu himpunan vektor ya dalam suatu ruang vektor V ya, maka subruang W dari V yang mengandung semua kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S disebut ruang rentang oleh V1, V2 sampai Vr. Dan kita katakan bahwa vektor-vektor V1, V2, Vr adalah rentang W. Ya, kalimatnya panjang tapi kalian coba pahami dan ulang lagi. Baca lagi. Ya, ini masuk akal ya, logis gitu. Untuk menunjukkan bahwa W adalah ruang terentang oleh vektor-vektor dalam himpunan S, kita tuliskan W rentang S atau W rentang S-nya diganti sama V1, V2 sampai Vr. Ya, di mana W itu adalah kombinasi linear dari vektor-vektor di S ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sama jika S sama dengan V1 sampai Vr, X aksen sama dengan W1, W2 sampai Wr adalah dua himpunan vektor dalam suatu ruang vektor V, maka ren V1 V2R ya sama dengan rentang W1 W2 sampai Wr jika dan hanya jika setiap vektor dalam S adalah himpunan suatu kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S aksen. Dan sebaliknya, setiap vektor dalam S aksen adalah suatu kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Ini teorema ya. Jadi jika dikatakan sama rentangnya, maka dia harus berlaku berkebalikan ini.
ya, saling merupakan suatu kombinasi linear dari vektor-vektor di himpunan S dan sebaliknya. Baik, nah sekarang ini berbicara kebebasan linear yang saya singgung juga tadi ya. Kebebasan linear, kita lihat di sini definisi, jika S adalah V1, V2 sampai Vr adalah sebuah himpunan vektor-vektor tak kosong, maka persamaan vektor K1 V1 tambah K2 V2 tambah dan seterusnya sampai Kr Vr sama dengan 0, mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu ini. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai Kr sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S disebut himpunan yang bebas secara linier. Ya, tapi jika ada penyelesaian lain, maka S disebut himpunan yang tak bebas secara linier. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau kita punya S himpunan vektor, lalu kita tuliskan dalam bentuk K1 V1 sampai Kr Vr sama dengan 0 dan kita cari penyelesaiannya. Kalau misalnya cuma satu penyelesaiannya, maka dia disebut, yaitu K1, K2 sampai seterusnya ada 0, kita sebut dia bebas secara linier. Tapi kalau ada penyelesaian lain, maka S itu kita sebut himpunan yang tak bebas secara linier. Oke. Kebebasan linier, teoremanya, suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor disebut tak bebas secara linier jika dan hanya jika, ya, paling tidak salah satu vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain di dalam S. Jadi ini bisa dibuktikan dengan teorema ini. Dan dia bebas secara linier jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain dalam S. Ya, pahami kalimatnya ya. Jadi dia tidak bebas linier kalau ya ada satu vektor saja yang bisa menjadi kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya di S. Dan dia bebas secara linier kalau ya jika dan hanya jika tidak ada satupun ya vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, teorema berikutnya, suatu himpunan vektor terhingga yang berisi vektor 0 tak bebas secara linier. Yang kedua, suatu himpunan dengan tepat dua vektor bebas secara linier jika dan hanya jika vektor yang satu bukan merupakan penggadaan skalar dari vektor lainnya. Ya, dan ini teorema juga, anggap S, V1, V2 sampai Vr adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam Rn, ya ruang N. Jika R lebih besar dari N, maka S tak bebas secara linier. Ya, jika R ini vektor banyaknya vektornya lebih besar dari N ruangnya ya, ruang vektornya, maka dia tidak bebas secara linier. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini basis untuk sebuah vektor dan dimensi yang akan kita bahas ke depannya ya. Jadi basis, definisi. Jika V adalah sebarang ruang vektor dan S adalah V1, V2 sampai Vr adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam V, maka S itu bisa disebut suatu basis untuk V jika dua syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, dia bebas secara linier, yang kedua adalah S merentangkan V. Ya. Oke, kita lihat contoh di sini. Saya akan buktikan satu aja mungkin ya. Ini anggap V1, V2, V3 seperti ini. Tunjukkan bahwa himpunan S V1, V2, V3 adalah suatu basis dari R. Yang pertama tadi syaratnya apa? Dia bebas secara linier. Ya, bebas secara linier. Jadi kita cek aja dulu yang pertama ya, yang bebas secara linier. Artinya dia bisa dituliskan dalam bentuk K1, V1 tambah K2, V2 tambah K3, V3 sama dengan 0. Dan untuk membuktikan bahwa dia bebas secara linier, kita harus mencari nilai K1, K2 sampai K3, yaitu harus sama dengan 0. Kalau dia ada penyelesaian lain, artinya dia tidak bebas secara linier. Ya. Jadi kalau kita tulis nanti di sini ya, augmented matrixnya 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4, di sini 0, 0, 0.
Nanti menggunakan OBE kalian akan peroleh K1, K2, K3 sama dengan 0 ya. Coba dibuktikan sendiri. Oke ya, kita lanjut. Nah, tadi ada basis dan ini ada dimensi. Oke, dimensi secara definisi, suatu ruang vektor tak nol V disebut berdimensi terhingga jika V berisi suatu himpunan vektor terhingga yang membentuk suatu basis. Jika tak ada himpunan yang seperti itu, maka V disebut berdimensi tak hingga. Ruang vektor 0 berdimensi tak hingga. Oke, itu definisinya. Teoremanya, jika V adalah sebuah atau suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan V1, V2 sampai Vn adalah sembarang basis, maka pertama, setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas secara linier. Yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari yang merentang V. Dari n yang merentang V. Teorema berikutnya, di sini kita lihat semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi terhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Ya. Dimensi suatu ruang vektor berdimensi terhingga V yang dinyatakan dengan dim V, dimensi V itu dim V, didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Ruang vektor 0 mempunyai dimensi 0. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh ya di sini. Tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogen berikut. Kita punya 2x1, 2x2, min x3, tambah x5 sama 0 ya. Kalian bisa lihat di sini soalnya, dia disebut sistem homogen karena di sini sama dengan 0 ya, nilai konstantanya. Dan dengan menggunakan OBE, kita mendapatkan penyelesaian umum seperti ini, di mana dia mempunyai nilai yang tidak tunggal penyelesaiannya, jadi banyak ya. Di sini dia peroleh x1-nya min s, jadi ada dua pemisalan ya, s dan t. X1-nya min s min t, x2-nya s, x3-nya min t, x4-nya 0, x5-nya t. Dan kalau kita buat penyelesaiannya ya, ini kan kita awalnya akan mencari nilai x1, x2, x3, x4, x5. X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya ini, X4-nya ini, X5-nya ini. Kita balikan lagi ke matriks X1, X2, X3, X4, X5. Ditulis lagi ya tadi ya, X1-nya min S min T, X2-nya S, X3-nya min T, X4-nya 0, X5-nya T. Lalu kita pisahkan yang S dan T. Ya, ini matrik S, ini matrik yang mengandung T. Lalu kita keluarkan S dan T-nya. Kita peroleh ini, dan kita bisa lihat di sini basisnya yang mana, dimensinya yang mana. Jadi dari sini kita bisa dapatkan basisnya mana, dimensinya berapa. Ya. Nah dari sini yang menunjukkan bahwa V1 atau ini min 1 1 0 0 0 ini di sini, dan V2 min 1 0 min 1 ini ya. Nah itu adalah basisnya. Ya, dan dimensinya adalah jumlah basisnya, berarti dia dimensinya 2 ya, maka V1 V2 adalah suatu basis dan ruang penyelesaian berdimensi 2 ya, dimensinya 2, dimnya 2. Baik, untuk ruang vektor secara umum saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Memang ini sangat dipadatkan materinya, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa mencari informasi lain ya, tambahan lain untuk menunjang kalian dalam mempelajari ruang vektor. Baik, saya cukupkan sekian video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.